Hey, kembali lagi sama gue Alvin. Kali ini gue mau ngasih rekomendasi hardware apa aja yang harus dibeli kalau lu pingin rakit gaming PC di budget 9 dan 10 juta rupiah. Oke, langsung aja sekarang kita masuk ke komponen yang pertama, yaitu graphic card. Untuk lu yang di budget 9 juta, rekomendasi graphic card gue yaitu Sapphire Radeon RX 480 Nitro Plus 4GB. Dan untuk lu yang punya budget 10 jutaan, rekomendasi gue yaitu Zotac GeForce GTX 1060 6GB. Nah, perbedaan build PC 9 juta dengan 10 juta itu bedanya cuma di graphic card. Sisanya komponennya sama semua. Oke, sekarang kita masuk ke komponen yang kedua, yaitu prosesor. Untuk prosesor, rekomendasi gue yaitu Intel Skylake Core i5 6400. Kenapa gue milih prosesor ini? Karena menurut gue prosesor ini itu udah cukup banget untuk jalanin game-game yang ada sekarang. Oke, sekarang kita masuk ke komponen selanjutnya, yaitu RAM. Untuk RAM, rekomendasi gue yaitu Corsair Radeon 4 Vengeance LPX PC 19200 8GB yang 2x4GB. Ingat, belinya yang dual channel. Oke, sekarang kita masuk ke komponen selanjutnya, yaitu motherboard. Untuk motherboard, rekomendasi gue yaitu ASRock B150M Pro 4. Kenapa gue milih motherboard ini? Karena motherboard ini selain harganya murah, dia udah support DDR4 dan punya 4 slot RAM. Selain itu juga dia punya 4 port SATA. Jadi kalau lu pingin masang banyak hard disk, tenang aja, motherboard ini itu udah punya 6 port SATA. Oke, sekarang kita masuk ke komponen selanjutnya, yaitu bagian storage atau media penyimpanan. Nah, di media penyimpanan kali ini rekomendasi gue yaitu hard disk Western Digital 1TB SATA 3 Blue dan juga ditambah SSD SanDisk X400 128GB. Nah, kalau lu nanti install Windows atau aplikasi seperti Photoshop, Office, dan juga browser, installnya kayak SSD. Jadi ntar komputer lu itu rasanya cepet untuk startup dan juga jalanin aplikasi-aplikasi tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke komponen selanjutnya, yaitu DVD room. Untuk DVD room sebenarnya bebas aja, lu pingin milih merek apa, tapi rekomendasi gue antara lu milih merek LG atau Samsung, harganya nggak beda jauh. Nah, kalau kita hitung, PC yang kita buat kurang lebih membutuhkan power supply sebesar 342 watt. Jadi untuk power supply-nya rekomendasi gue yaitu FSP Hexa 500 watt 80+. Kenapa gue milih power supply ini? Karena selain harganya murah, dia juga udah bersertifikat 80+. Tapi kalau lu punya budget lebih, nggak ada salahnya juga kalau lu upgrade power supply-nya yang punya sertifikat 80+ bronze, silver, gold, atau platinum. Oke, sekarang kita masuk ke komponen yang terakhir, yaitu casing. Untuk casing sebenarnya sih ini selera aja sih, tapi rekomendasi gue yaitu Dazumba Devito 681 yang tanpa power supply. Kenapa gue milih casing ini? Karena menurut gue Dazumba Devito 681 ini tampilannya udah keren dan airflow-nya udah cukup bagus. Nah, kalau kita total semua harganya, PC yang di budget 9 jutaan totalnya 9.830.000. Sedangkan yang di budget 10 juta total harganya yaitu 10.500.000. Nah, semua harga komponen ini diambil dari toko yang ada di Mangga 2, price list-nya bulan September 2016. Untuk link tokonya ada di kolom deskripsi. Nah, seperti biasa pertanyaannya, seberapa bagus PC yang kita buat untuk main game? Nah, untuk hasil benchmarknya kalian bisa lihat link dari Eurogamer, linknya ada di kolom deskripsi yang ada di bawah. Dan kemungkinan besar hasil benchmarknya nggak beda jauh. Oke, sekian aja untuk video kali ini. Semoga bisa membantu lu yang masih bingung hardware apa saja yang harus dipilih kalau lu pingin rakit gaming PC di budget 9 dan 10 juta rupiah. Oke, seperti biasa, like jika kalian suka video ini, share jika kalian rasa video ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe untuk video-video selanjutnya.